adik-adik. Apa kabarnya nih adik-adik hari ini? Pasti baik, luar biasa. Yes, yes, yes. Selamat datang adik-adik di ibadah hari Minggu pelayanan anak GPB Peniel Jakarta. Nah adik-adik, sebelum kita mulai ibadah kita hari ini, kawan ajak adik-adik kita bersatu dulu ya adik-adik. Satu udah selesai. Nah adik-adik, kawan mau ajak adik-adik untuk bangkit berdiri. Kita mau nyanyi dari Matahari Bersinar Terang. Adik-adik kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan karena sekarang Tuhan menyiapkan adik-adik untuk mendengarkan cerita untuk hari Minggu ini Tuhan. Tuhan berkati adik-adik di rumah yang menonton agar dapat ibadah dengan baik Tuhan, dan juga adik-adik dapat menerima firman Tuhan dengan baik. Terima kasih Tuhan, amin. Nah adik-adik, sebelum kita dengerin cerita nih adik-adik, kawan mau ajak adik-adik kita mau nyanyi dari Kitab Suci Hartaku. Firman Tuhan hari ini dibawain oleh Kak Esther. Selamat malam nih Kak Esther. Terima kasih kawan. Ya adik-adik boleh siapin dulu bacaan Alkitabnya. Hari ini terambil dari kitab Perjanjian Baru, dari kitab 1 Korintus 12 ayat 1 sampai 3. 1 Korintus 12 ayat 1 sampai 3. Kalau adik-adik udah siap, kita lipat tangan dulu, kita mau berdoa minta pimpinan Roh Kudus. Tuhan Yesus, sebentar kami akan membaca, kami akan mendengarkan firman Tuhan. Tolong kami supaya kami boleh mengerti dan kami boleh melakukannya dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, amin. Kaiser akan bacakan buat adik-adik 1 Korintus 12 ayat 1 sampai 3. Sekarang tentang karunia-karunia roh, aku mau saudara-saudara supaya kamu mengetahui kebenarannya. Kamu tahu bahwa pada waktu kamu masih belum mengenal Allah, kamu tanpa berpikir ditarik kepada berhala-berhala yang bisu. Karena itu, aku mau meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh Roh Allah dapat berkata terkutuklah Yesus, dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Nah adik-adik, apa nih maksud firman Tuhan hari ini ya? Sebelumnya Kak Esther punya cerita dulu nih buat adik-adik. Ada suatu keributan adik-adik di sebuah bengkel kayu ya. Alat-alat tukang kayu itu ada kapak, ada bor, ada gergaji, ada obeng, ada palu. Wah, mereka semua lagi ribut. Hah, mereka ributin apa ya kira-kira? Wah, ternyata mereka berebutan mau jadi pemimpin adik-adik. Ya, kapak maju duluan nih. Hah, aku aja deh yang jadi pemimpin. Pas kapak maju, tiba-tiba palu protes. Ih, kapak, kok kamu sih yang jadi pemimpin? Kamu kan kerjanya cuma ngebelah-belah kayu doang.
kamu nggak boleh jadi pemimpin. Terus kapak bilang, terus kamu, kamu Palu yang mau jadi pemimpin? Kamu emang bisanya ngapain? Kamu cuma bisa bikin suara yang keras, kamu cuma bisa bikin ribut. Kamu juga nggak pantas jadi pemimpin. Palu bilang, enak aja, aku nggak bikin ribut. Tuh si Bor tuh yang suka bikin ribut, udah malah bikin ribut, berisik, bikin lubang lagi dia di sana sini. Aduh, mereka berantem. Bor juga nggak mau kalah, dia langsung ngejelekin Gergaji. Daripada aku, Gergaji lebih parah lagi. Dia cuma bisa gergaji kayu, patah-patahin kayu. Buat apa coba dia? Kata Gergaji. Enggak, yang lebih parah lagi si Obeng. Obeng itu harus diputer-puter, ditekan-tekan dulu baru bisa bekerja. Wah, sementara mereka lagi pada ribut adik-adik, ya, yang punya bengkel nih, tukang kayunya nih, datang. Dia ambil penggaris, dia ukur, dia potong-potong kayunya pakai kapak, terus dipaku pakai palu, dibor, dikasih mur, ya, terus digergaji. Ternyata adik-adik, semua alat-alat itu dipakai sama tukang kayunya, menjadi akhirnya sebuah perabot yang sangat indah, jadi meja, jadi kursi dari yang cuman kayu biasa, dengan menggunakan tadi kapak, bor, apalagi tadi obeng, ya kan, gergaji, semuanya dipakai oleh tukang kayu itu untuk menghasilkan sesuatu yang baik, sesuatu yang indah. Apa sih Kak hubungannya cerita ini sama bacaan Alkitab tadi? Bacaan Alkitab tadi ditulis sama Bapak Paulus untuk orang-orang yang ada di kota Korintus. Ternyata orang-orang yang di kota Korintus itu mereka sedang menyombongkan diri mereka dengan kebisaan mereka masing-masing. Aku punya karunia ini, karuniaku yang paling hebat. Waduh, ya, padahal Bapak Paulus mau kasih tahu mereka nih bahwa karunia-karunia yang mereka punya itu berasal dari Roh Kudus. Siapa itu Roh Kudus adik-adik? Apakah kita pernah melihat Roh Kudus? Ya, Roh Kudus kita tidak bisa melihat secara langsung, nggak kelihatan, oh kayak gini Roh Kudus, tidak. Tapi kita bisa merasakan kehadiran Roh Kudus dalam hidup kita. Kok bisa Kak? Iya, karena Roh Kudus itu adalah Roh Allah yang tinggal di dalam hati kita. Roh Kudus tinggal di dalam hati setiap anak-anak Tuhan. Untuk apa? Untuk menuntun, menolong setiap anak-anak Tuhan, memberikan hikmat, memberikan kepintaran. Ya, adik-adik juga bisa mengenal siapa itu Tuhan Yesus itu karena pekerjaan Roh Kudus yang ada dalam hati adik-adik. Adik-adik bisa percaya kepada Tuhan Yesus itu karena pekerjaan Roh Kudus dalam hati adik-adik. Adik-adik melakukan hal-hal yang baik, adik-adik bisa pinter, bisa belajar, itu semua pengetahuan berasal dari Roh Kudus. Ini yang Bapak Paulus mau bilang, bahwa segala kebisaan mereka, segala karunia yang mereka miliki itu bukan semata-mata karena mereka yang hebat, tapi itu semua anugerah dari Roh Allah dalam hidup setiap orang percaya. Ya, setiap orang memiliki karunia yang berbeda-beda. Tapi bukan berarti karunia ini lebih hebat, karunia itu lebih hebat. Tidak. Tapi semua karunia itu harus bekerja sama, harus saling bersatu, harus saling melengkapi. Bukannya saling menyombongkan diri, bukannya aku yang paling hebat, dia jelek, enggak. Tapi harus bersama-sama melengkapi untuk pekerjaan memuliakan nama Tuhan, ya. Nah, sama seperti karunia-karunia yang dikaruniakan oleh Roh Kudus buat jemaat yang ada di Korintus, adik-adik dan kakak, mama papa juga punya karunia-karunia.
yang dianugerahkan oleh Roh Kudus. Sekarang Kak Esther tanya nih, kira-kira adik-adik kebisaannya apa nih, kemampuan adik-adik nih? Aku jago nyanyi Kak. Siapa yang jago nyanyi? Aku jago nari Kak. Oh, kalau aku jago olahraga. Atau mungkin ada yang jago main musik. Atau ada yang pinter nih berbahasa asing, bisa bahasa Mandarin, bisa bahasa Inggris. Nah, lewat firman Tuhan hari ini kita mau diingatkan bahwa kemampuan kita, kebisaan kita, kehebatan kita itu adalah anugerah dari Tuhan, ya. Dan Roh Kudus yang ada dalam hati kita menolong kita, memampukan kita supaya kita bisa menggunakan karunia-karunia itu untuk hal-hal yang baik, hal-hal yang memuliakan nama Tuhan, ya, bukan untuk hal-hal yang tidak baik. Nah, jadi janganlah kita menjadi sombong, tapi kita harus menggunakan kehebatan kita, kebisaan kita untuk memuliakan nama Tuhan bersama-sama, tidak sendiri-sendiri. Bukan karena aku, tapi kita bersama untuk memuliakan nama Tuhan, ya. Sekarang kita berdoa yuk adik-adik. Kita minta supaya kita bisa melakukan karunia-karunia yang Tuhan berikan dalam hidup kita itu untuk melayani Tuhan, ya. Kita bersyukur untuk setiap karunia yang Tuhan berikan. Yuk, lipat tangannya, tutup matanya, adik-adik ikutin doanya ya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk karunia yang sudah Tuhan berikan. Tolong kami agar kami dapat menggunakan karunia-karunia itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Nah, amin. Kita panggil Kak Wan lagi ya. Nah, adik-adik, untuk merespon firman Tuhan tadi, kawan mau ajak adik-adik, kita mau nyanyi dari Beri Padanya. Adik-adik kita lipat tangan, tutup matanya, kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan yang telah dibawakan oleh Kak Esther Tuhan. Kiranya adik-adik dapat menggunakan karunia adik-adik di dalam kehidupannya sehari-hari Tuhan. Tuhan, sekarang kami ingin berdoa untuk bangsa dan negara kami, bangsa Indonesia. Tuhan berkati bangsa kami Tuhan, Tuhan berkati Bapak Presiden, para menteri beserta jajarannya. Tuhan juga memberkati rakyat-rakyat yang ada di Indonesia ini Tuhan. Kiranya bangsa Indonesia dapat selalu damai dan sejahtera Tuhan. Tuhan berkati juga bencana alam Tuhan yang ada di bangsa Indonesia ini Tuhan, yang baru saja terjadi. Kiranya Tuhan menolong dan memulihkan segera orang-orang yang terkena bencana alam itu. Tuhan, sekarang kami ingin juga berdoa untuk gereja kami Tuhan, GPB Peniel dan Pos Pelayanan El Betel. Tuhan berkati Ibu Pendeta beserta keluarganya, berkati para majelis, berkati ke-6 PLK Tuhan, berkati juga karyawan-karyawan kantor di gereja ini Tuhan. Tuhan, kiranya Tuhan selalu menyertai dan melindungi jemaat di gereja kami Tuhan. Tuhan, berkati juga acara yang dalam waktu dekat ini akan dijalankan oleh panitia-panitia Tuhan, kiranya acaranya dapat berjalan dengan lancar. Tuhan, sekarang kami juga ingin berdoa untuk adik-adik Tuhan, berkati adik-adik yang baru mau masuk sekolah atau sedang ingin menjalankan ujian Tuhan, kiranya adik-adik
Tuhan sertai adik-adik dapat belajar dengan baik di sekolahnya, dan juga adik-adik dapat menjalankan ujiannya dengan baik, dan adik-adik dapat menghasilkan nilai yang memuaskan Tuhan. Tuhan berkati juga kakak Layan Tuhan dalam kehidupannya sehari-hari, dan juga berkati kedua orang tua Tuhan, oma, opa, kakak, adik, semuanya Tuhan. Kiranya Tuhan selalu menolong dan menyertai mereka. Tuhan, doa ini kami alaskan dalam nama Tuhan yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang cukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang salah kepada kami. Dan jangan bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Adik-adik di rumah boleh siapin persembahannya atau dititipkan ke mama papanya yang nanti akan datang ke gereja ya adik-adik. Kita mau nyanyi adik-adik dari Aku Bawa dan Berikan. Tuhan, kiranya persembahan ini dapat memperluas kerajaan-Mu di tempat kami Tuhan, GPB Peniel, Jakarta. Berkati juga adik-adik yang sudah memberikannya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Ada pengumuman Kak kawan? Adik-adik, kalau tadi sesuai ceritanya nih, kalau adik-adik punya kemampuan untuk bernyanyi, adik-adik bisa nih si pujian ya Kak Wan ya. Betul Kak Esther. Udah lama nih nggak ada isi pujian Kak Wan. Boleh dikirimin video atau adik-adik juga mau selain nyanyi juga bisa Kak Esther, bisa puisi atau yang lainnya adik-adik. Ya boleh, ya pokoknya ditunggu tetap terus sama kakak-kakaknya ya. Sekarang kita udah mau selesai ya Kak. Adik-adik, kita udah di akhir ibadah kita mau nyanyi dari Yesus Menginginkan Daku. Dimanapun ku berada,
kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu pada pagi hari ini. Biarlah berkat Tuhan, sukacita yang daripada Tuhan senantiasa ada dalam hidup kami. Roh Kudus terus berkarya dalam hidup adik-adik dimanapun berada, di rumah, di sekolah, dimanapun mereka berada, mereka boleh bersinar, mereka boleh menjadi lilin-lilin kecil yang menerangi akan sekitar mereka. Kami serahkan kehidupan kami ke depan, ke dalam tangan kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, Bapa terima kasih.